Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika SMP Negeri 1 Maja bersama Dian Ardiansyah akan segera dimulai. Tetaplah menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang hebat, yang cerdas, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan mempelajari tentang kelikatan persekutuan kecil dan faktor persekutuan terbesar, di mana yang kita lebih kenalnya itu untuk kelipatan persekutuan terkecil itu adalah KPK, ya. Singkatannya itu adalah KPK. Lalu untuk faktor persekutuan terbesar itu ketika SD biasanya kita sebut atau singkat menjadi FPB, ya. Nah, untuk kenapa sih kita harus mempelajari KPK dan FPB? Nah, salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Contohnya di sini itu ketika kita dalam kegiatan pramuka biasanya ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 untuk di SMP. Nah, di sini contohnya ada pada perkemahan Sabtu dan Minggu Persami ada sebanyak 108 orang siswa. Nah, utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang. Lalu kelas 8 sebanyak 36 orang, lalu kelas 9 itu sebanyak 42 orang. Nah, untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok itu merupakan campuran dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Jadi kelas 7 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 contohnya, kelompok sampai kelompok 6 itu jumlah kelas 7-nya itu harus sama, harus rata. Nah, caranya itu dengan menggunakan KPK dan FPB, ya. Nah, sebelum melangkah ke sana, sebelum menyelesaikan permasalahan ini, ya, kita bahas dulu latihan-latihan pada pertemuan ke-5, ya. Nah, di sini nomor 1 hasil dari 370 dikali 998 ditambah 370 dikali 2. Nah, kalau kita gunakan sifat, ya, kita gunakan sifat operasi hitung kan seperti ini. Nah, ini itu artinya ketika A dikali B ditambah C, maka artinya ke sini. Itu, ya. A kali B lalu ditambah A kali C. A ini sama kan? 370. Ini 370. Lalu B-nya itu kita lihat di sini itu adalah 998. Lalu C-nya itu adalah 2, ya. Jadi kita pisahkan, yang ini kita pisahkan menjadi 370 dikali, ya, dikali 900, ini kan B. Ini B, ini C. 998 ditambah 2, ya. Maka di sini adalah 370 dalam kurung itu sama kali, ya, 1000 atau 370 kali 1000, ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu ketika X sama dengan 1/2/3 dibagi 1/9 dan Y itu 2,34 dibagi oleh 0,6, ya. Nah, cara menyelesaikannya, ya, cara penyelesaian masalahnya yaitu kita gunakan seperti ini. Di sini kita X itu sama dengan kita rubah dulu ke pecahan seutuhnya, ya. 1 dikali 3 itu dapat 3, lalu 3 ditambah 2 itu menjadi 5 5/3. Lalu dibagi oleh
1 kali 9 itu 9, 9 tambah 1 10, 10 per 9. Lalu semuanya karena di sini yang 3 itu bisa dijadikan, maaf kita langsung saja ya, kita langsung karena tidak bisa disederhanakan lagi, kita langsung kali silang ya, sama dengan 5 kali 9 itu 45 per 30, 3 kali 10 30. Maka ini hasilnya berapa? Kita perkecil, semuanya dibagi 3 karena semuanya dibagi 3 ya. Kita perkecil dulu, maka 45 dibagi 3 itu sama dengan 15 ya. Lalu selanjutnya 10, 30 dibagi 3 itu 10. Kita perkecil lagi karena semuanya bisa diperkecil lagi ya, dibagi 5. Maka di sini 5 per 2 ya. 10 dibagi 5 2, lalu 15 dibagi bukan 5, 3 ya. 3 dibagi 5 itu 3. Maka hasilnya itu adalah 3 per 2, atau kita rubah ke bentuk pecahan campuran itu 1 sisa 1 per 2 ya. Oke. Nah, untuk yang ini, untuk yang Y-nya berarti X itu adalah 1 per 2. Untuk mencari Y, kita coba selesaikan dengan bagi kurung ya. 2,34 dibagi oleh 0,6. Kita geser ini, digeser jadi komanya sebelah sini, ini juga bergeser ya, sebelah sini. Nah, karena udah 6, kita coba selesaikan. 23 itu dibagi oleh 6, dapatnya berapa? Dapatnya 18 kan ya. 18 dibagi 6 itu dapatnya 3 ya. Oke, turunkan, ini menjadi 13 dikurangi 8 sisa 4 ya. 4,4 karena di sini ada koma, kita kasih koma sebelah sini ya. Kasih koma karena ada koma di sini. Turunlah 4 ya. 44 dibagi 6 itu berapa ya? 36. Setelah 36, 6 kali 6 kan 36 ya. 36 ditambah 6 lagi bisa enggak? 42 kan? Jadi perkaliannya 7. Ini 7, di sini 42. Sisa 2 18 kan? Dapatnya 0 ya. Kita tambahkan 0 lagi. 18, di sini 18. Lalu selanjutnya ini adalah 3 ya. Selanjutnya ini 2, 3 lagi ya. 3 dan seterusnya ya. 3 dan seterusnya. Berarti hasil dari pembagian ini Y itu adalah 3,73 ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, jika P itu 5 ya, ini kita rubah menjadi 5. Lalu Q itu adalah 2, maka ini berapa yang R-nya ya. Kita cari dulu R-nya ya. Nanti untuk menyelesaikan soal yang ini, R-nya cari dulu. Ini 2. Jadi 5 kali 2 itu 10. Lalu selanjutnya ini 2 kali 2 itu kan 4 ya. 4 ditambah 5 itu 9. Jadi 10 per 9 R-nya ya. Lalu selanjutnya ini berapa sih ya? Hasil dari P kurangi Q per R. Nah, di sini P-nya itu kita rubah di sini ya. P-nya itu adalah 5, Q-nya itu adalah 2, R-nya itu adalah 10 per 9 ya. Nah, kita selesaikan. 5 kurangi 2 itu adalah 3 per 10 per juga 9. Nah,
kalau ada seperti ini kan ini pembagian ya, maka hasilnya itu adalah 3/10 dibagi oleh 9 itu 9/1, lalu kita kali silang, hasilnya itu 3/90, atau kita sederhanakan lagi itu adalah 1/30, hasilnya itu adalah 1/30. Untuk nomor 4, yaitu suatu klub matematika memiliki 40 anggota. Kita lihat ya, kita tulis saja di sini dulu ya. Diketahui untuk jumlahnya klubnya itu adalah 40 S aja ya, seluruhnya itu adalah 40 anggota. Lalu 60% dari anggota tersebut adalah perempuan. Jadi perempuan itu P itu adalah 60%. Lalu kemudian 10 laki-laki bergabung ke dalam klub tersebut. Berarti di sini ada penjumlahan ya. Penjumlahan 10. Jadi seluruhnya itu adalah pada saat itu itu adalah 50 orang jumlah seluruhnya ya. Lalu berapa persen banyak anggota perempuan pada saat ini? Nah, untuk penyelesaiannya itu adalah untuk perempuan itu adalah 60% ya, 60% dari seluruhnya ya sebelumnya. Lalu ada penambahan yaitu 10 orang laki-laki. Jadi untuk perempuan itu adalah 60% dari seluruhnya itu adalah 40 untuk sebelumnya ya, 40. Jadi kita operasikan ya, cara cepatnya seperti ini ya. Cara cepatnya untuk 60% 10% dikali 40 itu artinya adalah 60/100 dikali 40. Kalau kita operasikan itu seperti ini. Kalau kita normal dulu ya. Kalau untuk normal 60/100 itu lalu dikalikan 40. Jadi 6 dulu dikali 4, 6 dikali 4 itu adalah 24 ya, 240 ya, 2400. Jadi 2400/100. Jadi hasilnya itu kalau kita coret nolnya itu menjadi 24. Jadi 24. Nah, untuk menyelesaikan cara cepatnya ini kan seperti ini. Ini adalah awalnya seperti ini. Nih, ya, kita ke atas lagi. 60% dikali 40. Jadi kita ambil pembaginya itu 100 ya. Jadi pembaginya 100, ini semuanya dikali 100. Ini kan perkalian antara puluhan dengan puluhan, jadi 100-an hasilnya. Kita coret. Jadi tinggal sisanya 6 kali 4. Di sini 24. Itu cara cepatnya ya. Nah, jadi perempuan itu adalah 24. Nah, karena setelah ditambahkan di sini ya, setelah ditambahkan karena jadi semuanya itu jadi 50. Jadi saat ini untuk perempuan itu adalah 24/50 dikali, karena kita akan rubah menjadi persentasi, dikali 100%, karena kita akan rubah ke persentasi. Maka hasilnya kalau kita kalikan dulu lalu dibagi 5 ya, itu menjadi
perkalian antara dua, ya. Karena kita lihat di sini 100 dibagi 50. Kalau kita kalikan manual dulu ya, kita bukan cara cepat dulu. 2400 per 50%, gitu kan. Ya, kalau kita akan rubah menjadi ke 100 atau kita semuanya itu dibagi habis, ini dicoret nolnya 1, lalu 240 dibagi 5. Ya, di sini 20 dapatnya 4, lalu sisanya 40 dapatnya 8. Jadi ini hasilnya 48%. Itu cara kalau pembagian kurung. Tapi kalau Bapak caranya cepat nih, Pak, bagaimana kalau caranya cepat? Seperti ini. Untuk mempercepat hitungan seperti ini, ya, kita gunakan coretan, ya. Pertama, karena seimbang nih untuk perkalian dan pembagian, seimbang operasinya, bisa didahulukan pembagiannya. Nah, untuk 100 jika 100 dibagi 50 itu dapat berapa? Dapat 2. Setelah dapat 2, tinggal kita kalikan. Jadi 48%. Ya, jadi cukup mudah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang ini, ya. Jadi dari 100 seluruhnya untuk kasus ini, utusan anggota pramuka dari 7, kelas 8, kelas 9 sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami sebanyak 108. Jadi jumlah seluruh di sini diketahui itu adalah 108 siswa, ya. Lalu selanjutnya untuk kelas 7 siswa. Kelas 7 itu ada 30 siswa. Lalu kelas 8 itu ada 36 siswa. Lalu kelas 9 itu ada 42 siswa, ya. Nah, dari jumlah tiap anggota adalah sama. Nah, yang pertama, berapakah sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Jadi dari seluruhnya itu berapa kelompok sih yang bisa dibentuk, ya? Berapa kelompok yang bisa dibentuknya? Jadi caranya seperti ini. Lalu yang kedua, berapa banyak anggota tiap kelompok, ya? Jadi yang bisa dibentuk dalam untuk kelas 7 itu berapa gitu, ya. Nah, kita coba kelas 7 itu kan sebanyak 30 siswa. Jadi 30 siswa itu bisa dibagi berapa? Kita coba dulu dari yang terkecil dulu, ya, pembagian 2. 30 dibagi 2 itu dapat 15. Jadi kalau 2 kelompok itu 15 masing-masingnya, ya. Lalu untuk kelas 7 lagi kita perkecil lagi, 15 itu bisa dibagi berapa? Bagi 3, ya. 3 itu 5. Jadi bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 juga bisa dibagi, kalau dikalikan bagi 6 juga bisa, ya. Lalu ini untuk kelas 7. Lalu untuk kelas 8, ya, kita gunakan ini namanya, kalau ini namanya adalah pohon faktor, ya. Mengingatkan lagi ketika kalian di SD, ya. Lalu selanjutnya 36 dibagi 2 itu dapat berapa? Dapat 18, ya. Oke. Lalu kita bagi 2 lagi.
itu dapat 9. Lalu kita bagi 3 ya. 3 3. Oke. Selanjutnya untuk kelas 9. Untuk kelas 9 itu sebanyak 42. 42 dibagi 2 itu menjadi 21. 21 dibagi 3 ya. Bisa dibagi 3 itu adalah 7. Jadi yang mana bisa semuanya bisa digunakan. Jadi yang ini ya, kelas 7 bisa dibagi oleh 6 kelompok. Ya, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 6 kelompok. Selanjutnya untuk yang kelas 8 itu bisa dibagi berapa kelompok? Bisa dibagi 2 ya. Bisa dibagi 4 juga. Bisa dibagi 6 juga ya. Bisa dibagi 12 juga kelompok. Nah, untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9 itu bisa dibagi berapa kelompok? Ya. Bisa dibagi 2 kelompok, bisa dibagi 3 kelompok, dan bisa dibagi 6 kelompok. Ya, itu jawabannya. Jadi berapa banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Bisa 2. Ini ya jawabannya. Jawaban bisa 2 kelompok. 2 kelompok untuk semua rata ya. Ini ada angka 2, ada angka 3, ada angka 6. Semuanya ada angka 2 ya. Di sini juga maaf ada ketinggalan, ini 3 ya. Bisa 3 kelompok ya. Bisa 6 kelompok. 2 3 6 ya. Bisa 3 kelompok. Bisa 6 kelompok. Ya, tergantung ya, tergantung mau berapanya. Nah, untuk menentukan berapakah banyaknya anggota tiap kelompok, kita hitung. Jika 2 kelompok ya, jika 2 kelompok, kalau digunakannya 2 kelompok maka 108 dibagi 2, maka di sini 54 siswa per kelompok. Jika 3 kelompok, maka 108 dibagi 3 itu dapatnya 3, lalu 18 6 siswa. 36 siswa per kelompok. Lalu selanjutnya, jika 6 kelompok, maka 108 per 6 48 100. Ini berarti jadi 1, sisanya 48 dibagi 6 itu menjadi 18 ya. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan lagi. Nah, untuk contoh yang lain ya, untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Nah, di sini ini mengingatkan lagi ketika kita SD ya. Tentukanlah KPK dari 90 dan 168. Jadi angka 90 dan 168 ya,
faktor terkecilnya itu berapa sih kalau ini, jadi angka berapa yang paling kecil bisa membagi kedua bilangan tersebut. Itu ya KPK ya. Nah, caranya seperti ini. Kita bentuk dulu pohon faktor ya. Bentuk dulu pohon faktor gitu. Jadi caranya kayak tadi, 90 dibagi 2 itu dapat 45, 45 dibagi 3 dapat 15, lalu 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Begitu juga yang 168. Nah, dari sini ya, dari sini kita dapat melihat itu 90 itu faktornya itu adalah 2 dikali 3 2 kali ya, 3 kali 3 kuadrat, lalu dikali 5, lalu 168 dikali 2 pangkat 3, 2 nya itu ada 3 kali, 1 2 3 di sini ya, ininya ada 3 kali, 1 2 3, lalu 3 nya ada 1 kali, lalu 7. Nah, berarti angka berapa sih yang bisa membagi kedua bilangan tersebut? Nah, caranya seperti ini. Kita ambil dari pangkatnya yang terbesar. Kalau ada 2 ini kan kembar ya, 2 kembar. Jadi kita ambilnya yang ini jangan ya. Jadi KPK dari 90 dikali dan 168 itu adalah 2 pangkat 3 ya, kita ambil yang paling besar, lalu dikali yang ini 3 pangkat 2, lalu dikali ada angka 5, yang ininya jangan diambil ya, ada angka 5 dikali 7. Jadi kita selesaikan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7, ini dapat 4, lalu 8 kali 3 itu 24 dikali 3 6, 2 3 kali 4 itu 2 dulu ya, 2, lalu 6 tambah 1 7, 72 dikali 5 itu menjadi 0 ya, lalu ini 36 dikali 7 ya, 36 dikali 7 itu menjadi 7 kali 0 7 kali 6 itu menjadi 7 kali 36 7 kali 6 itu menjadi 42, simpan 2 nya, simpan 4 ya, lalu 3 kali 7 21, 25. Jadi yang bisa dibagi oleh 2520 itu bisa dibagi oleh angka 90 dan 168. Jadi ini adalah kelipatan terkecilnya ya, gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke FPB. Untuk menentukan FPB, faktorisasi prima,
di sini kita sama soalnya karena kebetulan sama ya. Maka untuk faktor, jadi kedua bilangan tersebut bisa dibagi dengan bilangan terbesar yang paling mana, yang mana sih gitu ya kan. Faktor yang terbesarnya itu bilangan apa? Kalau 5 kan, ini kan 6. Kalau nanti hasilnya itu kita lihat yang mana yang paling, ada yang kembar ya. Yang kembar, cari bilangan yang kembar. Ini kan faktornya itu 2, tapi dengan angka yang atau pangkat yang terkecilnya ya. Kita ambil di sini ada 2 dan 3. Jadi faktornya itu adalah 6 dikalikan ya. Kalau sepertinya 5 emang kan 168 itu dibagi 5 itu gak bisa ya. Bisa sih, bisa, cuma nanti bentuknya pecahan ya, tapi bukan faktornya gitu, faktor pembentuk angka 168 ya. Lalu yang 2 itu bisa, tapi kan ada 3, ada juga 3 ya, ada juga 3, ini juga ada 2 tapi ada 3 ya. Nah, jadi semuanya itu bisa dibagi oleh 6. Nah, dari pembelajaran ini, nah kita ke atas lagi. Permasalahan yang tadi itu diselesaikan dengan apa? Ya. Diselesaikan dengan yang mana? Nah, di sini adalah penyelesaiannya itu dengan FPB. Jadi jika dibagi 6 kelompok itu menjadi 18 orang. Jadi untuk menentukan pembagian kelompok ya, untuk menentukan pembagian kelompok. Sebagai latihannya Bapak kasih sebagai latihannya. Nah, sebelum ke sana juga ya, sebelum ke sana supaya kalian tahu juga di sini ada bilangan ya, bilangan pangkat. Ini hanya mengingatkan saja ya, hanya bilangan pangkat, mengingatkan saja. Di sini pembentukan dari 78.125 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat. Caranya sama dengan menggunakan pohon faktor ya, dengan menggunakan pohon faktor. Jadi 78.125 dibagi 5, lalu dibagi lagi 5. Nanti 5-nya ada berapa ya? 5-nya ada berapa sampai di akhir ke sini. Semuanya kalau ininya udah 5, berarti ini semuanya hitung berapa ya. Itu latihan. Untuk latihannya contohnya yaitu seperti ini yang di atas ya. Itu hanya mengingatkan saja. Lalu ini urutkan bilangan ini dari yang terkecil sampai terbesar ya. Jika K itu mewakili suatu fungsi bilangan negatif, manakah di antara berikut yang hasilnya bilangan positif ya. Jika K itu adalah bilangan negatif ya, hasil yang positif itu yang mana? Ini untuk latihan pertemuan ke-6 ya. Ini nomor 1, latihan nomor 1 ya. Ini latihannya yang nomor 6. Lalu selanjutnya